Oke, halo teman-teman. Ketemu lagi. Ketemu lagi sama kita berdua. Ya. Sebelumnya mungkin kita ucapin selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah buat yang merayakan. Ya, dan kita ketemu setelah Lebaran ya, mohon maaf lahir batin. Nah, ini setelah Lebaran nih ada perkembangan lagi teman-teman. Jadi kalau kemarin masih kotak-kotak ya. Masih kotak, belum berbentuk bulat. Fuselage-nya kita udah perhalus, udah berbentuk fuselage-nya. Kemudian ini juga udah dipotong dan udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Rodanya udah. Oke, roda juga udah berdiri, jadi udah nangkring nih. Pesawatnya. Mungkin nanti kita bisa zoom ya ke dari Betul. bawah. Nanti kita tunjukin ya. Mungkin cerita yang mana dulu nih Pak? Oke, jadi progres lanjutan dari yang sebelum Lebaran itu di bulan puasa kan kita masih berbentuk kotak, belum kita finishing. Ini progresnya sudah bertambah, di mana visualnya sudah kita buat masih sudah berbentuk bulat gitu. Ya. Walaupun ini belum final ya, ini belum final, tapi karena nanti mungkin ada trim lagi, ada penghalusan lagi. Tapi ini secara kasar sebentuknya sudah kelihatan. Terus kemudian untuk permukaan sayap juga sudah dihamplas halus. Jadi ini nanti yang tahap berikutnya untuk sayap tinggal potong aileron. Ya, terus kemudian kalau di sini rencana ada flap, ya ada flap. Terus kemudian setelah itu finishing dengan covering. Ya. Demikian juga bagian ekor, baik horizontal maupun vertikalnya. Ini juga sudah halus, jadi kita tinggal potong untuk elevator dan rudder, dan kemudian tahap berikutnya adalah covering, finishing. Ini kan rencana kan elevator kanan kiri ya, kita akan menggunakan elevator terpisah ya? Iya, jadi kita menggunakan kontrol terpisah dengan dua servo terpisah, tapi rencananya kita pakai kabel Y aja kan? Iya, nanti kita akan paralel, jadi kontrolnya dari satu sinyal yang sama. Iya, jadi kita nggak usah menggunakan split servo, tapi servonya 1, 2, tapi kita pakai kabel Y. Dengan sinyal yang sama ya. Tapi juga kita nggak akan membalik polaritas motornya. Oh iya, karena nanti posisi motornya aja kita searahin. Posisi servonya searah. Ya, jadi teman-teman, kalau untuk split elevator tuh sebenarnya ada 3 pilihan ya. Pertama, kita pasangnya berhadapan servonya, terus kemudian salah satu servo kita balik polaritasnya. Salah satu di reverse ya. Di reverse gitu ya. Itu menggunakan kabel Y. Kedua, si servo dipasang searah semua. Itu juga menggunakan kabel Y. Atau menghadap ke arah yang sama ya. Arah yang sama gitu. Bukan seperti servonya aileron. Secara fisik ya. Terus yang ketiga, kita menggunakan split. Jadi elevator menggunakan 2 channel terpisah. 2 channel terpisah, yang satu di reverse ya. Ya, yang satu di reverse kemudian mixing. Jadi ada 3. Kalau untuk split elevator kita ada 3 pilihan. Kita pakai yang paling gampang aja. Servonya kita pasang satu arah aja. Jadi secara fisik memang posisinya sama, koreksinya sama arahnya. Koreksinya sama, tinggal pasang kabel Y, dia tinggal masuk ke channelnya elevator. Nggak usah pakai mixing, nggak usah pakai trim segala macam. Karena pertimbangannya juga kita kan akan butuh banyak kontrol di sini. Dari elevator, rudder, kemudian flap, aileron, kemudian di depan nanti akan ada kargo kontainernya. Jadi kita coba semaksimal mungkin menggunakan channel yang ada gitu. Jadi kalau misalkan ini kita bisa gunakan satu kontrol ya kita gunakan satu channel aja. Mengoptimalkan aja jadinya. Mengoptimalkan betul, sama rudder sama nose wheel-nya kan kita juga nanti udah jadi satu kan, kabel Y aja. Satu channel. Jadi kita menghemat channel yang tersisa kita bisa maksimalkan untuk kargonya. Untuk rilis atau semacamnya nanti tergantung apa yang kita akan mau angkut. Betul. Jadi untuk kontrol kita memanfaatkan 5 channel yang ada, 4 channel yang ada. Jadi rudder jadi satu dengan steering wheel, kemudian ada aileron, 2 channel, elevator 3 channel, terus kemudian sama flap 4 channel. 4 channel. 5 dengan kecuali nanti motor kita bisa tetap kemungkinan kita trust diferensial. Betul. Trust diferensial karena untuk bantu belok. Berarti total udah 6 channel yang kita pakai. Nah, biasanya kalau flight controller kita gunakan flight controller yang sebelumnya itu kan dia tersedia 8 channel. 8 channel. Masih ada sisa 2. Kita bisa gunakan untuk kargonya. 2 nanti kita pikirin untuk apa? Untuk kargo, untuk dropping, untuk segala macam gitu. Jadi kita punya spare 2 channel. Betul. Sementara channel yang ada dioptimalkan supaya kita nggak nambah-nambah channel. Betul. Gitu, ya. Jadi kita harus preserve semaksimal mungkin biar kita bisa gunakan cukup satu radio saja, satu flight control saja kita bisa mengendalikan semuanya. Atau mungkin nanti bisa
sebenarnya kan flight controller atau receiver itu kan ada yang banyak channelnya. Betul. Bisa aja nanti keluar langsung dari situ. Direct langsung tanpa flight controller. Bisa juga. Bisa juga. Banyak cara lah. Banyak cara dan banyak pilihan dan tergantung kebutuhan. Karena ini kan kita masih meraba-raba nih. Iya. Nantinya apa aja sih yang bisa kita? Betul. Nanti mau untuk apa aja? Mau untuk apa aja, terus kemudian mau ngapain aja, kan belum nih. Jadi sementara kita yang dasar dulu seperti itu, asumsinya adalah kita menggunakan basic control aja yang ada. Terus kemudian masalah nanti di kargo, tambahan-tambahan kita akan pikirin selanjutnya. Tergantung dari hasil test flight pertama. Betul saja. Jadi target kita adalah test flight pertama, kemudian dari situ nanti kita akan kembangkan. Kita mau ngapain lagi? Ya. Terus ini kalau teman-teman mungkin nggak begitu kelihatan dari kamera, kita keluarin aja ya. Jadi kita sudah coba eksperimen dengan metode covering yang baru ya. Betul. Ini jadi ini ruangan kargonya. Target kita sih nggak muluk, mudah-mudahan 2 kg bisa masuk di sini. Syukur-syukur bisa 3 kilo ya. Syukur-syukur 3 kilo. Nah, yang kita pikirin adalah penguatan dari styrofoamnya. Penguatan dari styrofoamnya, ini kebetulan ini sebenarnya nggak sengaja beli. Jadi waktu itu saya sebenarnya kepinginnya beli kertas singkong. Ya, ternyata ada tisu yang agak tebal. Tisu yang agak tebal ini mungkin yang biasa kita lihat biasanya untuk bungkus sepatu atau tas. Packaging tas di dalamnya. Atau yang bungkusnya. Jadi ini kita pakai. Ini bahannya sepertinya serat kayu berbentuk kertas dan seratnya saya lihat kuat. Ya, kita coba aplikasiin di sini. Tetap kita menggunakan no drop ya untuk lemnya. Jadi dia keras. Ini di dalamnya. Terus kemudian sisi bawah juga, jadi kita 2 lapis luar dalam, karena kan nanti ada beban di sini. Kekuatan gitu. Jadi kita di sini tidak menggunakan cover yang kertas minyak. Ya, karena itu kan masih tipis kan. Jadi untuk ini. Kalau sampingnya, nggak terlalu berat. Ini kan tetap ringan. Lebih tebal dari kertas singkong, ya, seratnya tapi lebih kuat. Dan dia juga menyerap air. Dan kemarin sudah dites dengan air, dia tidak robek. Tidak lembut. Ini bahannya kuat ya? Iya, bahannya kuat. Jangan disangka wah ini tisu ya? Iya, seperti tisu kuat. Kuat ya teman-teman, bukan sekedar tisu biasa. Bukan sekedar tisu. Jadi dia menyerap air, tapi kena air nggak menjadi lunak kayak kertas biasa. Betul. Ya. Makanya ini gampang kita aplikasikan. Aplikasinya gampang. Dan hasilnya juga keras dan keras. Teksturnya juga lumayan bagus ya? Betul. Ini cuman karena kemarin kelipet, jadi ini agak garis. Semestinya halus begini. Ya. Jadi ini lapis luar dalam karena kan pertimbangannya nanti akan ada beban. Dan bawah juga ada kemungkinan kalau misalnya terjadi nanti kita tes dropping, jatuh ininya kuat. Belly landing atau itu dia kuat. Tinggal nanti sampingnya juga rencana karena ini kargo kontainer kita juga akan menggunakan bahan yang sama. Termasuk nanti cover kayak sayap dan bisa bahan yang sama juga ya. Nanti kita akan lihat ketambahannya, mudah-mudahan sih nggak terlalu berat. Iya, beratnya. Jadi kita bisa memperkuat. Ini adalah satu solusi yang murah, ya. Yang kita kan selalu bereksperimen. Eksperimen kita menggunakan bahan apa aja sih yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatin. Betul. Bisa jadi itu bahannya murah dan mudah didapat, tapi kita nggak kepikiran untuk mengaplikasikan. Betul. Ternyata setelah dieksperimenkan, ternyata hasilnya kuat tapi tetap ringan. Tetap ringan gitu. Jadi ini alternatif untuk pengganti kalau misalnya kita pertimbangin kalau misalnya pakai fiber woven itu kan mahal dan berat. Terus kemudian resinya juga mahal. Kita cari yang ekonomis. Betul. Karena ini bukan produksi, bukan untuk komersial, untuk eksperimen. Jadi untuk eksperimen kita menggunakan bahan yang seefisien mungkin, sehemat mungkin, semurah mungkin, tapi tidak mengurangi esensi dari kekuatannya dan fungsinya. Secara fungsinya bisa. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi eksperimen kita tidak hanya melulu di pesawatnya, di fungsinya, tapi juga material. Betul. Kita coba material. Barangkali ini bentuk desainnya juga. Betul material. Jadi mungkin sekedar berbagi untuk teman-teman. Jangan jadi putus eksperimen kalau nggak ketemu bahan yang kita butuhkan. Alternatifnya masih ada. Alternatifnya masih banyak gitu. Jadi nanti seperti itu, covering kita juga rencananya pakai ini. Ya, kebetulan kemarin ordernya agak banyak.
Oke, berarti semoga Jadi, pesawat ini semua satu pesawat ini ya, kita pakai cover ini. Kalau kita covering itu kita nggak bicara seberapa panjang atau apa, betul, kita bicara luasan gitu. Dan luasan misalkan saya kan pasti area atas, area bawah gitu. Jadi ini meskipun terlihat pesawatnya segini berapa meter gitu, tapi ininya butuh banyak karena luasan permukaan dari pesawat ini dan beberapa area 2 lapis ya, luar dalam ya. Karena kita butuh kekuatan. Misalkan kayak ini fuselage, ini ke belakang, ini kan wing areanya kan mungkin area buntut. Nah, ini berarti harus mungkin aja nanti sisi dalamnya juga akan kita lapis juga karena kan terlepas kita juga udah kasih tulang ya. Betul, nanti di dalam udah kasih tulang. Nanti kita tunjukin tulangnya kalau udah selesai ini. Terus kemudian struktur jadi lebih kaku, terutama sayap kan. Jadi kita juga nggak menggunakan carbon rod berlebihan. Ya, karena sebagian sudah dipikul, ditanggung oleh covernya juga. Jadi covernya itu nggak cuma untuk pemanis, tapi dia ada kekuatan juga. Jadi kekuatan ada di dalam. Mungkin kalau bebannya besar dia akan lentur, tapi tidak patah. Ya, kita bisa lihat waktu yang solar glider kemarin kan. Dia waktu pas sebelum terbang dia kan agak anhedral kan. Begitu terbang dia akan lurus. Tanpa patah. Padahal bebannya sampai 6 kilo. Sampai 6 kilo, betul. 6 kilo gitu. Jadi pengalaman yang sudah kita akan terapkan, kita akan perbaiki terus. Kita aplikasikan ke eksperimen yang baru. Betul, sambil kita cari bahan-bahan lain yang alternatifnya. Yang mudah didapat gitu kan, mesti itu. Ya. Jadi ini semuanya sudah finishing. Secara bentuk kita sudah dapat, sudah kelihatan gitu, tinggal finishing covering dan kemudian surface area, terus kemudian ini juga belum dibor untuk untuk tulangnya belum masuk ya. Betul, untuk spar. Jadi di sini nanti kita pasang 2 tulangan, 2 spar ya. Yang depan seperti kemarin kita pakai 15 mili. Terus kemudian yang belakang kita pakai 10 mili. Kecil ya. 10 mili. Untuk sambungan di sini yang 15 mili ketemunya kita dengan 12 mili. Ya. Karena diameter dalamnya kan 13. Kita kasih sini 12. Terus kemudian yang belakang kita pakai 8 mili. Coba Pak ditempelin Pak, biar teman-teman bisa lihat ya seberapa panjang ya. Nah, seperti ini. Ini estimasi nanti akan jadinya 3 meter lebih ya Pak? 3 meter lebih. Ini ukuran sementara ini kurang lebih 3 meter 20. 3 meter 20, tapi mungkin kita akan potong sedikit di sini. Karena ini kan masih ada bagian-bagian yang nggak rata nih. Mungkin target 3 meter 10 sih mungkin tercapai. 3 meter 10 teman-teman. 3 meter 10 tercapai. Meskipun dia beratnya mungkin nanti sampai 5 kilo, 6 kilo, nggak masalah. Secara karakter ini wing loadingnya mungkin masih rendah. Karena hitungan kemarin kan masih dapat 55 gram per desimeter persegi. Masih masuk klasifikasinya trainer ya. Betul. Untuk pesawat segede gini, wing loading 50 gram itu masih ringan. Ngapung dia, akan ngapung. Gitu. Nanti teman-teman sabar ya. Pada saat tes terbang pasti akan berasa. Iya, akan terasa. Gitu. Kalau estimasi kita sih paling berapa meter? Iya, udah naik. Udah take off dan pasti terbangnya tuh enak banget karena surface areanya lebar. Jadi sekali. Dia akan relatif lebih stabil. Betul. Nanti tes terbang juga kita lakukan 2 kali. Pertama, flap tidak aktif dulu kan. Tanpa flap. Kita pengen lihat kalau tanpa flap itu gimana sih karakternya gitu. Terus kemudian tes kedua mungkin kita pakai flap karena flapnya sendiri mungkin cuma 40 cm. Ya 40 cm karena ada di sayap bagian dalam ini. Kalau di sayap luar ini hanya ada aileron aja. Aileron pun cuma pakai 2/3. Ya, nggak sampai ujung. Panjang ya, nggak keseluruhan panjangnya ya. Nah, sekitar sih. Karena kan manuvernya kan nggak terlalu agresif. Betul. Paling hanya butuh untuk koreksi aja. Untuk koreksi aja. Karena kan selebihnya kan belok udah ada rudder, udah ada thrust differential motor. Ini hanya untuk koreksi supaya dia tetap terbangnya lurus. Terutama kalau nanti kita jadi mau tes dropping, kan terbangnya harus sudah lurus, harus level. Supaya jatuhnya beban jatuh sesuai dengan posisi. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti tahap selanjutnya sebelum covering itu ngelubangin ini. Ya, sparnya. Jadi mungkin ngelubangin itu paralel dengan motong aileron, motong flap, motong rudder, motong servo, elevator, terus kemudian servo terakhir setelah finishing. Setelah finishing. Kita cover dulu ya. Betul, cover dulu baru servo. Cuma nanti mungkin
lubang-lubang buat kabel-kabelnya udah Kabelnya kita siapin. Jadi begitu selesai finishing, tinggal pasang servo, kabelnya tinggal kita masukin. Jadi finishingnya posisi strukturnya masih kencang gitu. Masih kencang. Kalau udah finishing tapi nanti potong-potong lagi, betul, strukturnya jadi lemah betul, lagi. Jadi lemah lagi. Betul. Jadi pokoknya kita lubang sudah disiapin semua. Kita tinggal begitu selesai finishing, tinggal pasang engsel buat elevator, aileron sama rudder, terus kemudian pasang servonya seperti itu. Sama horn dan seterusnya. Nah, mungkin karbon untuk di sini sudah kita tanam supaya kita nggak repot-repot lagi. Ya. Masukin lagi. Jadi yang di tengah nanti paten ya? Paten, yang di tengah paten. Yang di ujung pun juga paten, tapi mungkin ada lebih sedikit. Ya, jadi karbon itu kan panjangnya 100 cm. 100 cm. Okay. Jadi nanti kita rencananya kita tanam di sini 50 cm. 50 cm, 50-nya masuk. 50-nya masuk. Nanti seperti biasa mungkin akan kita kunci. Ya. Akan kita kunci seperti itu. Nah, untuk ke posisi motor sendiri mungkin tidak di ujung, tapi kita taruh aja agak di sini. Nanti ada tambahan tulangan lagi. Jadi ini nanti tinggal dipasang seperti ini, tinggal di sekrup atau dilem cukup kuat, ya. Jadi nanti kita buat kayak di bagian sayap ini sudah ada nanti tulangannya dulu lagi, ya, tulangannya lagi. Jadi kita pasang seperti ini. Dan ini secara clearance aman ya Pak? Aman, jauh. Fuselage maupun ke tanah, jauh. Gitu. Ya mungkin nanti karena kita nanti mau manfaatkan efek thrust diferensial, ya. agak ke ujung ya. Jadi kita pasang lurus saja. Cuma nanti ini dikasih down thrust. Oh iya, down thrust wajib ya. Down thrust wajib ya. Karena kalau enggak, kendalanya kita kalau dibikin lurus, begitu throttle naik, hidungnya akan keangkat. Hidungnya keangkat ya. Keangkat ya. Karena center of lift-nya ada di depannya CG. Jadi kayak ngayun gini ya, gini ya. Jadi makanya kita harus nahan supaya dia nunduk. Jadi yang ditarik adalah garisnya ini ketemu nanti di pusat CG-nya. CG-nya ditarik ke bawah. Betul. Nah, tapi dalam sisi pemasangan, secara teori itu kita perlu down thrust. Tapi dalam sisi pemasangan sebenarnya kita rata bawah. Rata bawah. Karena chord line-nya ini adanya di tengah, naik. Iya, agak naik dikit. Chord line-nya ini agak naik gitu kan. Chord line-nya agak naik. Jadi sebenarnya dia sudah membentuk angle of incidence. Betul. Kalau kita taruh rata. Nah, kalau ini kita pasang rata dengan bawahnya otomatis sudah down thrust. Sudah down thrust gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat airfoil-nya, ini garis lurusnya itu bukan garis lurus yang bawah tapi bukan. Ujung depan sama ujung belakang. Ini bukan flat bottom ya. Kalau flat bottom kan memang dasarnya itu sumbunya sayap. Chord-nya ya. Nah, jadi pengertian down thrust itu dia adalah membentuk sudut negatif terhadap chord line, bukan terhadap bawahnya sayap. Ya gitu. Jadi walaupun kita pasang lurus, dia sudah ada down thrust sebesar sudut antara chord line dengan dasarnya gitu. Sayap. Ya gitu ya. Jadi sudah ada wing incidence, jadi kita nggak perlu naikin bagian depan. Betul. Sudah rata. Kita juga nggak pusing. Ini horizontal stabilizer udah lurus saja dengan sumbu. Ini saya udah bikin garis-garisnya di samping, jadi kelihatan. Nah, jadi waktu pasang referensinya udah garis itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mau belajar bikin, ya, selalu biasakan kalau bikin waktu kita motong bahan, itu garis-garis sumbunya kita sudah bikin semua. Iya, digaris dulu ya. Garis-garis dulu. Ya, jadi waktu finishing kita nggak kehilangan referensi. Ya. Kita nggak kehilangan referensi. Karena kalau misalnya sudah finishing, sudah bulat, baru kita cari garisnya, kita nggak ketemu. Karena bentuknya udah bulat gitu kan. Itu udah bulat gitu. Nanti bingung kemana gitu. Nah, seperti ini ya. Kita lihat, kita angkat. Mungkin kelihatan nggak? Ini adalah sumbu longitudinalnya pesawat, sudah saya buat. Jadi nanti titik tengahnya harusnya ikut ini. Jadi nanti pasangnya vertical stabilizer akan mengikuti garis ini lurus. Jadi nggak akan menceng-menceng. Karena kalau menceng-menceng repot ngetrim. Iya, nanti ngetrim. Iya. Dan ketika terbangnya udah lurus, bentuk buntutnya jadi malah belok. Jadi malah aneh. Jadi belok. Nah, terus kemudian nanti pada saat pemasangan juga seperti biasa, kita akan ukur siku-sikunya ini selalu dipastikan simetris dan tegak lurus. Jarak ini dengan jarak itu harus sama. Ini harus tegak lurus, ini harus tegak lurus. Jadi simetris dan tegak lurus adalah konsep yang kita selalu pakai untuk menghasilkan pesawat yang tanpa trim terbangnya sudah lurus. Nah, jadi kadang-kala orang kalau mau terbang pakai flight controller itu ragu-ragu. Manual dulu, ditrim dulu, baru dipasang. Nah, ketika kita dari awal sudah
tegak lurusnya kita pertahankan, simetrisnya kita pertahankan, harusnya take off pertama dengan flight controller langsung itu koreksinya nggak banyak. Koreksinya nggak banyak. Bahkan kalau kita malah kebalik, terbang pertama manual dulu. Dulu kita memastikan bahwa itu zero trim. Ya, zero trim. Setelah itu baru kita aktifin auto stabilize. Jadi itu seninya. Jadi terbang manual itu memang lebih asik gitu. Lebih asik. Lebih kerasa. Oh ini kurang ini, kita ketahui. Nanti karakter aslinya muncul. Karena kalau udah ada flight control kita nggak tahu. Karena si flight control itu yang ngatur. Nah, fungsi garis-garisnya ini adalah untuk meminimalisir trimnya itu tadi. Jadi garis-garis referensi meminimalisir trim. Terus kemudian ini kita sudah bicara kemarin, motornya 3536 ya, NTM Prop Drive V2 kalau nggak salah nih. V2 ya, ini V2 3536. Kita pakai 800 kV. Propnya kemarin kita lihat speknya 13 kali 5,5. 13 kali 5,5 ya. 13 kali 5,5 kemarin kan kita cek satu motor static thrust 1,8 kilo ya. Full throttle ya. Mungkin kita nggak perlu full throttle karena nanti kita lihat. Nanti kita lihat lah pada saat tes terbang. Ternyata butuhnya berapa? Iya, nanti kita ukur gitu. Terus kemudian dua motor kita udah dapat static thrust 3,6 kg. 3,6 kg untuk pesawat seperti ini itu asumsinya adalah berat total yang bisa dibawa adalah dua kali lipat. Karena sekali lagi prinsipnya pesawat itu yang angkat bukan motornya, tapi liftnya dari sayapnya. Ini hanya untuk menarik maju supaya muncul lift gitu aja. Begitu muncul lift, berapapun kecepatannya dia akan naik. Ya. Motor nanti hanya untuk membantu bergerak maju terus saja. Selama di atas stall speed. Di atas stall speed. Yang kita cari adalah stall speed. Ya. Stall speednya rendah, maka rendah aja dia udah naik. Dan nggak perlu terus gede-gede. Nggak perlu gede. Ya. Oke. Ini kita coba lihat dari samping ya. Boleh. Kita agak miringin dikit. Kita miringin dikit. Sini aja. Oke. Nah gini. Oke. Nah gini kelihatannya. Nah. Ya. Jadi mungkin bocorannya fotonya kemarin sudah ada di Komunitas Aeromobil Indonesia. Ya, ini kita sebutnya corang karena kakinya jangkung, tinggi, roda donat, ya. Terus roda depannya seperti itu. Nanti kargonya nanti begini. Kargonya nanti begini. Nanti ini kita kunci di sini. Ada kuncinya di sini. Kita kunci di sini. Ya. Ini kargonya. Ini kan kemarin utuh ya. Ini kemarin utuh terus kita potong. Jadi nantinya yang di bawah ini bisa selain portable, betul. Kita bisa ganti-ganti. Enggak mesti yang ini yang di bawah, bisa ganti-ganti. Yang penting nanti kita tinggal di sini siapin mountingnya, cantolan-cantolannya. Mungkin ada yang bisa dirilis atau yang permanen seperti itu. Jadi banyak kemungkinan, banyak pilihan yang bisa. Nah, dan kita coba butuh idenya teman-teman nih. Nah, nanti pesawat ini mau disuruh bawa apa? Iya, betul. Bawa bom gitu. Apa? Bom permen atau bom uang 17-an mau ngedrop kertas-kertas warna-warni. Ya, bisa gitu juga. Kan. Nanti teman-teman komen di bawah ya. Iya. Kira-kira ini pesawat mau disuruh bawa apa? Iya. Mau dicantolin misalnya parasut kecil-kecil, nanti bisa ngerilis orang, bisa juga. Bisa banyak pilihan lah. Yang penting makanya kita namakan general purpose. Ya, multipurpose cargo platform. Jadi bisa apa aja. Bisa banyak hal lah nanti yang kita bahas. Itu idenya ya. Di bawah di dalam sini misalkan diisi beras gitu ya. Nanti bisa. Sampai di lokasi berasnya diambil bisa buat makan atau Indomie. Bisa juga nanti kita modifikasi. Kalau Indomie bisa banyak nih. Maaf ya. Kita nggak ada sponsor. Nggak ada sponsor. Cuma kebetulan mie gitu, mie instan. Mie instan. Jadi di sini bisa banyak mie instan. Bisa buat bacang. Nanti buka Warmindo dadakan bisa pakai pesawat ini. Karena ini roda ada di sini, tentu struktur di sini kan harus kuat kan. Kekuatannya butuh di sini. Kalau enggak bisa patah kan. Nah, makanya di sini ini kita lihat ada carbon tube kiri kanan. Ya, nanti si mountingnya roda bodinya itu ada ditumpu ke sini. Dan carbon tube ini tembus sampai ke roda depan. Jadi secara struktur antara roda depan sama roda tengah ini terhubung satu kesatuan. Jadi kalau misalnya ini terpisah ada kemungkinan pada saat harta ini patah di foamnya. Atau seringnya kita patah di ekor malah. Patah di ekor kemarin. Karena di sini satu kesatuan maka pada saat head landing
kekuatannya semua beban, semua impact itu diserap merata. Ya. Depan belakang. Didistribusikan lah distribusinya. Bebannya itu didistribusikan. Ya, jadi itu. Nah, jadi kita selalu ini. Ya. Karena itu kan diperkeras, diperkuat sekuat apapun namanya foam. Ya, tetap robek. Struktur. Butuh struktur, butuh tulangan, dan kita pertimbangkan tulangannya jangan sampai berat. Makanya ya pilihannya ya karbon tube. Ini karbon tube 8 mili, ya, lumayan. Tapi 2 kanan kiri. 2 kanan kiri seperti itu. Ya. Ya kalau mau kuat lagi sih bisa banyak, tapi kan nambah berat. Tambah berat. Tapi ini aja udah cukup, ya, karena si rodanya sendiri pun juga udah berfungsi pegas kan. Dia menyerap benturan juga kan, karena ini baja. Dia kan akan begitu landing dia akan menyerap benturan seperti itu. Jadi kita nggak usah khawatir pada saat kesentak dia akan beban ini. Ya. Dia sendiri akan menyerap benturan, baru sisanya sisanya baru distribusi ke struktur. Jadi itu yang kita bisa ceritain hari ini. Untuk material alhamdulillah sih sudah mulai berdatangan. Nyicil. Ada servo, kabel, motor, ESC sudah muncul semua. Carbon rod juga sudah ada. Sambil nanti sambil jalan kita akan melihat lagi apalagi nih yang kurang, apalagi yang perlu. Sama kalau teman-teman mungkin melihat ya ada wah ini kurang begini, kurang begitu, mungkin ada yang kita bisa improve, kasih masukan biar nanti kita bisa pertimbangkan. Syukur-syukur kita bisa aplikasikan. Betul. Mungkin ada hal sepele yang kita nggak sempat mikir. Betul. Mungkin ada yang ternyata idenya itu mestinya begitu gitu kan. Gitu. Nah, teman-teman kasih masukan ke kita. Betul. Semoga nanti kita bisa aplikasikan. Betul. Kalau kita berdua kan itu besarnya nih. Gini. Tahu ternyata ada hal sepele yang ada kecil yang teman-teman melihat nih. Kita lupa gitu kan. Oh iya mesti begini gitu. Ya, nanti di komentar aja di videonya ya. Dikasih komentar ditambahin. Oke. Itu dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komen-komennya ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Oke,